Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Ayu dengan NIM 130261917 dari Prodi Pendidikan Fisika B angkatan 2019. Di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih caranya mengubah data menjadi grafik histograf dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Bapak Firmanto. Pertama-tama kita diberikan data berupa kumpulan nilai ya, jadi datanya tuh dari soal ya, dituliskan dulu. Nah, jika udah ada data-datanya, step pertama yang harus kita lakuin adalah menentukan jangkauan data. Nah, jangkauan data ini diperoleh dengan cara kita cari nilai terbesar dari data-data itu berapa, kemudian kita cari nilai terkecilnya. Nah, jadi jangkauan data ini merupakan selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil dari data-data tersebut. Di sini kita dapatkan 80 sama 66 ya, jadi jangkauan data itu ada 14. Terus step kedua adalah menentukan kelas interval. Ada rumusnya yaitu simbolnya K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n. N ini dimana jumlah dari seluruh data yang diberikan. Nah, jadi 1 ditambah 3,3 log dari 40 itu hasilnya kurang lebih 6,286 yang kita bulatkan menjadi 6. Terus step ketiga, ini kita menentukan panjang kelas interval. Jadi rumusnya itu merupakan jangkauan kelas dibagi dengan banyaknya kelas. Tadi jangkauan kelas kita udah nemu, terus banyaknya kelas juga udah, jadi tinggal kita bagi aja. 14 dibagi 6 itu jadinya 2,33 ya, kurang lebih 2. Nah, kemudian step selanjutnya yang keempat adalah menentukan batas kelas interval yang banyak kelasnya 6 ya, yang udah kita peroleh sebelumnya. Terus nah, ini batas-batasnya, caranya kita mulai biar mudah gitu ya, biar genap dari 65, karena kalau di data kan mulai dari 66, cuma biar gampang aja dari 65. Nah, ini kita udah nemu nih, tadi udah banyak kelasnya, ada 6 kan dari step kedua. Jadi ya udah kita tulis kelas 1 sampai kelas 6. Kelas yang pertama itu kita mulai dari 65 dengan intervalnya 2. Jadi 65 tambah 2 itu 67, berarti 65 sampai 67. Kelas kedua juga begitu, mulainya dari 68 karena tadi terakhir kelas 1 udah sampai 67. 68 tambah 2 jadi 70. Begitu seterusnya sampai kelas 6. Nah, jadi kalau udah ketemu semua, nah ini nih yang dinamakan dari batas-batas kelas interval yang nanti bakal kita masukin ke tabelnya di step selanjutnya, yaitu step ke-5. Ya, di sini agak susah ya. Nah, step ke-5 ini membuat tabel frekuensi dan nilai tengah. Caranya gimana? Nah, batas-batas nilai yang tadi udah kita cari tuh di sebelumnya kita tuliskan lagi di kolom nilai. Batas-batasnya semua dituliskan. Nah, batas-batas itu 65 sampai 67, kemudian 68 sampai 70, 71 sampai 73, 74 sampai 76, 77 sampai 79, dan yang terakhir 80 sampai 82. Nah, kolom kedua ini ada nilai tengah. Caranya itu batas awal tambah batas akhir dibagi 2. Jadi yang pertama 65 tambah 67 dibagi 2 itu hasilnya 66, 68 tambah 70 dibagi 2 hasilnya 69, dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah frekuensi.
di garis dulu ya biar gampang. Nah, frekuensi ini gimana cara nyarinya? Nah, dari data-data yang udah diberikan. Iya, emang agak ribet kita hitung satu-satu ya. Nah, dari data-data itu. Nah, misalkan di pertama ini kan ada 65 sampai 67, berarti ada 65, 66, 67. Kita cari nih, ada berapa 65, 66, 67. Kita cari di datanya ada 661 di sini. Terus ada 66 lagi, 2, satu lagi, mana lagi. Nah, ini 671 di situ. Berarti ada 3. Terus yang kedua, kelas kedua tuh 68 sampai 70. Jadi kita cari 68, 69, 70. Nah, ini 691, 71, 68, 68. Jadi totalnya ada 5. Begitu kita cari semuanya. Nah, ini aku udah dapat dari sebelumnya. Jadi nanti kita harusnya cari satu-satu ya. Tapi karena udah ketemu, jadi kita total 40 sesuai. Nah, kita bisa next ke yang selanjutnya ini, menggambarkan sketsa grafiknya. Nah, pakai penggaris ya biar agak rapi dikit. Jadi kita gambar dulu di situ. Nah, karena tadi frekuensinya paling tinggi 14, jadi kita mulai dari 14 turun genap aja ya biar supaya nggak banyak-banyak gitu. Turun sampai 2 sampai 0. Kita garis. Nah, gitu. Jadi ya udah masukin tabel tadi ke grafiknya. Yang pertama itu 3, frekuensinya 3, jadi kita gambar 3 ya kira-kira di sini lah ya, pakai pensil aja dulu, kalau mau ditebelin nanti bisa. Nah, 3 kira-kira di situ. Yang kedua 5 ya di sini. Untuk batasnya kita taruh belakangan aja biar supaya nggak bingung. Nah, 5 itu di situ kira-kira. Terus yang selanjutnya ada 12 itu di atas. Pelan-pelan aja biar rapi. Kemudian ada 14 paling atas. Maaf ya kalau agak berantakan dikit. Nah, terus ada 4 yang selanjutnya. Nah, terus yang terakhir ada 2 ya di sini lah ya kira-kira 2. Nah, udah dapat semua, baru tinggal kita hitung maksudnya taruh batas bawahnya. Itu caranya dari nilai-nilai yang ada di tabel itu. Batas bawah itu kita kurangin 0,5, kalau batas atas kita tambahin 0,5. Jadi yang pertama ada 65 kurang 0,5, 64,5 ya. Terus 67 tambah 0,5 jadi 67,5, 70 tambah 0,5, 70,5. Terus selanjutnya gitu sampai terakhir 82,5. Iya. Nah, baru kita gambarkan titik frekuensinya biar supaya kita bisa gambarin namanya poligon frekuensinya. Ini dinamakan poligon frekuensi yang lagi di garis-garis. Kalau histografi yang mana? Histografi itu yang batang-batangnya itu namanya histografi. Terus yang garis biru namanya poligon frekuensi. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.